Saudara, menyelesaikan lawatan 16 hari ke sejumlah negara, Presiden Prabowo tiba dengan sejumlah kesepakatan dagang penting yang dihasilkan bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait pengenaan tarif resiprokal atau tarif dagang 19%. Tentu kesepakatan ini jangan sampai merugikan Indonesia. Inilah catatan Kompas TV, perkuat pasar dalam negeri. Kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego. Presiden Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan dengan Indonesia soal pengenaan tarif dagang sebesar 19% untuk seluruh produk dari Indonesia dari ancaman sebelumnya 32%. Sebaliknya, barang-barang dari Amerika diklaim Trump akan bebas tarif ketika memasuki pasar Indonesia. Lawatan 16 hari ke sejumlah negara, Presiden Prabowo pun menyatakan perjanjian tarif dagang ini telah diperhitungkan dengan matang dan akan mempertahankan kondisi pekerja di Indonesia. Kesepakatan Indonesia yang harus membeli produk energi serta pertanian Amerika Serikat adalah tawaran terbaik yang bisa diberikan. Kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. So, kita juga punya sikap ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman. Atas hasil ini, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta pemerintah melakukan negosiasi ulang. Said mengatakan Indonesia berkepentingan terhadap aktivitas ekspor lantaran pemberlakuan tarif itu diberlakukan secara sepihak. Ya, kalau negosiasi ulang kita harapkan terus-menerus kepada pemerintah. Karena bagaimanapun kita berkepentingan terhadap ekspor kita, bahwa saya memberikan apresiasi kepada tim negosiasi, kemudian termasuk lobby oleh Pak Presiden langsung, yes. Ekonom pun mengkhawatirkan dampak kesepakatan ini terhadap defisit neraca perdagangan dari sisi pendapatan negara di sektor bea masuk. Fasilitas ini artinya bisa berdampak terhadap defisit neraca perdagangan, kehilangan dari sisi pendapatan negara di sektor bea masuk, dan juga bisa berdampak pada pelaku usaha lokal khususnya di sektor energi dan juga pangan. Jadi kalau melihat Amerika Serikat ini punya kepentingan untuk penetrasi di Indonesia soal gandum, kemudian barang-barang elektronik, suku cadang pesawat, dan juga alat pertahanan keamanan. Ini Indonesia harus membeli dengan harga yang sebenarnya lebih mahal daripada harga pasar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap Indonesia menyetujui sejumlah syarat agar tarif dagang untuk Indonesia diturunkan. 4 syarat yang diungkap Trump dan disetujui Indonesia, yakni Indonesia sepakat memberi kebebasan akses bagi produk AS untuk masuk ke Indonesia. Indonesia akan membeli energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar AS. Pembelian produk pertanian Amerika senilai 4,5 miliar dolar AS. Pembelian 50 pesawat produk Boeing, sebagian besar diantaranya jet berbadan bongsor, yaitu Boeing 777. Negosiasi tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat telah berlangsung selama sekitar 3 bulan. Meskipun hasilnya sudah disampaikan oleh Trump, pemerintah berkomitmen terus melakukan negosiasi untuk menurunkan tarif dan mencegah defisit neraca perdagangan. Rencananya, Presiden Prabowo akan bertemu Trump di White House, Washington DC pada September atau Oktober mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo telah menyelesaikan kunjungan kerja ke sejumlah negara. Dalam kunjungan tersebut, setidaknya ada 2 kesepakatan dagang penting yang dihasilkan bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi sektor industri padat karya yang terdiri dari industri tekstil, furniture, hingga alas kaki.
Yang pertama adalah kesepakatan untuk menyelesaikan segera perjanjian kemitraan ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa atau yang dikenal dengan perjanjian EU-SEPA. Lewat kemitraan tersebut, Indonesia akan mendapatkan pengurangan bea masuk saat berdagang di pasar Eropa, terutama untuk produk alas kaki dan pakaian jadi. Saat ini saudara, produk Indonesia kena pajak 10-15% lebih tinggi dibandingkan produk serupa dari Vietnam. Kesepakatan kedua adalah yang paling menyedot perhatian publik Indonesia, yakni kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait pengenaan tarif resiprokal. Lewat telepon, Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump bersepakat bila besaran tarif resiprokal yang dikenakan untuk Indonesia turun dari 32% menjadi 19%. Jumlah ekspor Indonesia ke Amerika memang hanya 9% dari keseluruhan ekspor Indonesia. Tetapi saudara, sektor industri padat karya seperti tekstil, sepatu, dan udang sangat bergantung kepada pasar Amerika. Penurunan tarif resiprokal tentu bisa membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar Amerika dibandingkan negara lain di Asia yang terkena tarif lebih tinggi seperti Vietnam yang kena tarif 20% atau Tiongkok, mitra dagang terbesar Amerika yang kena tarif 55%. Namun di balik penurunan tarif ada kewajiban yang harus dipenuhi Indonesia, yakni Indonesia wajib membebaskan produk impor asal Amerika dari tarif bea masuk alias Rp0. Tidak hanya itu, Indonesia juga harus membeli produk pertanian senilai lebih dari 4 miliar dolar Amerika. Lalu ada pembelian energi sebesar 15,3 miliar dolar Amerika yang dilakukan lewat Pertamina dan pembelian 50 unit pesawat Boeing oleh PT Garuda. Kesepakatan ini sekilas menguntungkan Indonesia, tapi di balik kabar baik ini sejumlah pengamat ekonomi mengingatkan kewajiban yang harus dipenuhi Indonesia untuk kesepakatan tersebut berpotensi membahayakan keseimbangan neraca perdagangan kita. Untuk menjaga neraca perdagangan tetap stabil hingga kesepakatan ini berjalan dengan baik, pasar domestiklah yang menjadi tumpuan untuk menggerakkan roda ekonomi. Fokus pemerintah tidak boleh hanya mencari pasar atau investasi baru di luar negeri. Penguatan pasar domestik juga harus diperhatikan. Apalagi saudara, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK belakangan ini. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja melalui portal Satu Data Kemnaker.go.id mencatat, hingga akhir Juni 2025 sebanyak 42.385 pekerja terkena PHK. Data ini lebih kecil dari data yang dicatat Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, yaitu per 10 Maret 2025 saja sudah ada 73.992 pekerja yang terkena PHK. Data APindo mengacu kepada jumlah pekerja yang dilaporkan perusahaan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan setelah proses PHK terjadi. Lalu terjadinya gelombang PHK tentu mempengaruhi daya beli masyarakat. Survei Konsumen Indonesia dari Bank Indonesia menunjukkan tren penurunan Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, yakni periode Januari hingga Maret 2025. Level IKK di Januari adalah 127,2 yang terus turun sampai ke level 121,1 pada bulan Maret 2025. Sejumlah jurus stimulus ekonomi berupa pemberian insentif yaitu pembebasan pajak penghasilan bagi pekerja dengan gaji hingga 10 juta per bulan, pemberian subsidi kredit modal kerja hingga pemberian manfaat tunai jaminan kehilangan kerja tampaknya masih belum bisa mengatasi gelombang PHK. Deregulasi kebijakan melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan impor yang dituding pengusaha sebagai biang keladi ambruknya sektor industri padat karya, terutama pakaian jadi juga belum berdampak.
Padahal mulai Agustus mendatang Indonesia akan kembali dibanjiri produk impor dari Amerika. Publik masih menunggu jurus baru pemerintah untuk mengerem laju PHK dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan pembentukan sejumlah satuan tugas alias Satgas. Jurus baru ini harus bisa memperkuat pasar domestik dengan memastikan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Janji 19.000 lapangan pekerjaan belum dipenuhi. Gelombang PHK akibat kelesuan ekonomi di depan mata. Saatnya aksi nyata, bukan lagi kata-kata. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan.